Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman semuanya bersama Lintang Kemukus channelnya cerita misteri. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini Lintang Kemukus mau membawakan sebuah cerita misteri kisah nyata yang dikirimkan dari seorang bapak yang tidak mau disebutkan namanya dari daerah Kesamben, Blitar, Jawa Timur. Baiklah teman-teman Lintang Kemukus semuanya, kali ini sebuah cerita kiriman dengan judul Juragan Gula Pemuja Nyi Blorong di bagian yang pertama. Tidak perlu menunggu lama-lama lagi, mari kita simak cerita berikut ini. Selamat menikmati. Kisah ini dikisahkan oleh Pak Yoko, bukan nama sebenarnya, dari kota Kesamben, Blitar. Pak Yoko menceritakan pengalamannya beberapa tahun yang lalu saat kerja ikut orang kaya raya dari desa lain yang berada di Kabupaten Blitar. Untuk merahasiakan privasi orang tersebut, Pak Yoko memberi nama yaitu Pak Suraji. Pak Suraji ini orangnya sangat kaya raya. Ladang tebunya berhektar-hektar. Selain itu, Pak Suraji juga punya usaha penggilingan tebu dan juga pedagang gula. Dan Pak Suraji mencari gulanya sampai daerah Kediri, Tulungagung, dan di Blitar. Pada saat itu Pak Yoko sedang bingung karena di kampungnya sedang sulit untuk mencari pekerjaan. Dan pada akhirnya bertemulah Pak Yoko dengan salah satu karyawan dari Pak Suraji yang lagi menggarap lahan yang akan ditanami tebu. Pagi itu Pak Yoko menyapa karyawan tersebut yang bernama Pono. Selamat pagi, Pon. Pagi-pagi kok sudah di ladang tebu, sapa Pak Yoko. Selamat pagi Pak Yoko. Iya, ini tadi disuruh majikan, suruh cepat-cepat beresin karena sebentar lagi akan ditanami tebu katanya, jawab si Pono. Lalu Pak Yoko bertanya lagi, oh ya Pon, apakah Pak Suraji masih butuh tenaga lagi? Kalau masih butuh, mbok saya tak ikut kerja toh Pon? Tanya Pak Yoko lagi. Tidak tahu ya Pak, coba ntar sore aku tanyakan kepada Pak Suraji, jawab Pono kepada Pak Yoko. Setelah berbincang-bincang cukup lama, Pak Yoko pun pamit mau mencari pakan ternak di ladang. Sedangkan Pono pun melanjutkan pekerjaannya di ladang milik Pak Suraji. Hari berganti dan Pak Yoko pun menunggu-nunggu kabar dari Pono. Dan benar saja, di sore hari pada hari ketiga Pak Yoko menunggu, Pono pun datang bertamu ke rumah Pak Yoko. Dan betapa senangnya Pak Yoko saat mendengar kabar dari Pono kalau Pak Yoko diterima ikut kerja jadi karyawan Pak Suraji dan menemani Pono kerja di ladang yang akan ditanami tebu. Tidak terasa di sana Pak Yoko sangat senang karena orang sekaya Pak Suraji, tapi orangnya baik dan loman. Bahkan bila saat gajian selalu dapat tambahan uang rokok dan juga kue-kue untuk keluarga karyawannya di rumah. Yang sering Pak Yoko dan karyawan lainnya dapatkan dari Pak Suraji saat pada gajian. Seperti biasa,
Pagi itu Pak Yoko sudah berangkat ke ladang tebu. Dan kali ini Pak Yoko dan karyawan yang lain dapat tugas untuk tebang tebu. Dan sampailah Pak Yoko di perbatasan desa. Di sana Pak Yoko bertemu dengan Pono. Karena antara Pak Yoko dan Pono ini rumahnya beda kampung. Lalu berangkatlah mereka berdua ke tempat tebang tebu. Hari semakin siang. Pada saat itu kurang lebih jam 11.30. Semua orang yang menebang tebu perlahan-lahan mulai istirahat. Dan Pak Yoko mulai bercerita kepada Pono kalau sehari ini banyak mengalami keanehan. Karena di antara semua karyawan, Pak Yoko yang paling baru ikut Pak Suraji. Makanya Pak Yoko belum banyak tahu tentang Pak Suraji. Lalu Pak Yoko pun bertanya kepada Pono temannya, "Pon, kamu merasa aneh tidak?" tanya Pak Yoko. "Aneh apa toh Pak?" jawab si Pono sedikit keheranan. Itu loh Pon, sejak pagi tadi di ladang ini aku sudah dijumpai ular yang besar-besar. Bahkan sampai jam gini sudah 4 kali. Apa itu tidak aneh? Tanya Pak Yoko keheranan. Lalu Pono menjawab, "Mungkin itu ular yang kebetulan lewat saja Pak. Lagian ladang tebu tempatnya kan rimbun. Jadi banyak ular yang tinggal di dalamnya. Maka hati-hati saja Pak," ucap Pono kepada Pak Yoko. Waktu berlalu dan hari pun berganti. Kebetulan saat itu di tempat penggilingan tebu di rumah Pak Suraji kekurangan kuli. Maka Pak Yoko dan Pono ditarik untuk kerja di penggilingan tebu dan mengharuskan mereka untuk tidur di rumah yang disediakan dekat penggilingan tebu. Sedangkan untuk pulangnya mereka bergiliran 1 minggu sekali. Dengan senang Pak Yoko dan Pono sangat semangat dalam bekerja menggiling tebu karena bayaran yang diterimanya lebih besar daripada kerja di ladang. Sebulan sudah Pak Yoko dan Pono pindah dari ladang ke penggilingan. Tapi yang membuat Pak Yoko heran, di mana-mana tempat milik Pak Suraji, Pak Yoko selalu dijumpai ular, dan ular itu besar. Bahkan saat mengambil ampas tebu kering dari kandang ampas itu, terjadi keanehan. Saat Pak Yoko mengisi gerobak kosong, tidak ada apa-apa. Tapi saat dituang ke dekat pengapian, tiba-tiba dari ampas dalam gerobak itu tiba-tiba sudah ada ular yang sangat besar. Sepertinya area milik Pak Suraji ini dijaga ular-ular misterius. Dan tiap malam saat pada tidur, banyak karyawan yang mendengar suara gemerincing dari dalam rumah Pak Suraji. Suatu ketika saat istirahat giling tebu, ada salah satu karyawan yang sengaja mengambil gula untuk dibawa pulang sekedar buat oleh-oleh keluarganya. Namun alangkah sialnya nasib karyawan tersebut, karena anaknya yang masih kecil tiba-tiba meninggal karena digigit ular yang entah dari mana asalnya. Karena sejak karyawan itu mengambil gula, tiba-tiba ular yang menggigit anaknya itu sudah ada di kamar.
dan menggigitnya hingga meninggal. Baiklah teman-teman lintang kemukis semuanya, sampai di sini dulu cerita misteri Juragan Gula Pemuja Nyi Blorong di bagian yang pertama ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf semua kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Lintang Kemukis Channel agar kami lebih semangat lagi dalam membuat cerita-cerita misteri berikutnya. Dan nantikan lagi cerita berikutnya tetap di Lintang Kemukis Channel. Saya akhiri sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan terima kasih.